Tanakut kemarin udah 2. Ini kita baca tanakut kebagi 4. Tanakut maaf ta'arud ya. Ta'arud kemarin kita udah baca 2, yang ama ini udah, yang khoso ini udah. Sekarang kita baca yang ketiga dan yang keempat. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ahaduhuma aman wal akharu khosan wa yukhassul amu bil khosi. Kataksisi hadisi sahihaini fi ma saqatis sama'u al usru. Bi hadisihima laisa fi ma duna khamsati ausukin shadaqatun kama taqaddama. Dan jika adalah salah satu keduanya itu umum dan yang lain itu khusus, maka ditaksis yang umum dengan yang khusus. Seperti pentaksisan hadis Bukhari Muslim tentang pada sesuatu yang menyirami oleh hujan itu zakatnya 1/10. Dengan hadis Sahih Muslim juga tidak ada zakat pada apa yang kurang dari 5 sak. Iya, sekarang bagian yang ketiga. Dari 2 yang ta'arud itu, salah satunya am, yang satunya apa? Khos. Jadi udah jelas lah ditaksis. Ya, berarti yang am diapain? Ditaksis. Udah kita baca sebetulnya nih. Kemarin kalau taksis kayaknya udah baca ya. Ya, taksis. Udah jelas itu mah, karena ya pasti yang am diapain? Ditaksis. Ya. Kataksisi hadisis sahihaini. Bima sakotis sama'u al usru. Ini ngomongin masalah sawah. Ya. Jadi kalau sawahnya itu tak ada hujan, ngarepin airnya cuman dari apa? Dari langit, nggak pakai modal, nah itu zakatnya al usru 10%. Ya, zakatnya 10%. Bihadi sihima laisa bima duna khamsati ausukin shadaqatun. Tidak ada yang kurang dari 5 wasak itu, 5 wisik, tidak ada apanya? Zakat, tidak ada zakatnya. Jadi kan yang atas itu umum, berarti umum. Pokoknya sawah yang dihujanin, yang tak ada hujan, terpanen, zakatnya 10%. Ya. Hasil panennya berapa? Kagak tahu. Hasil panennya mau banyak kek, mau kagak, pokoknya zakatnya berapa? 10%. Karena dia nggak modal apa-apa, modalnya bibit doang. Selebihnya air. Tapi kalau yang airnya boleh modal, setengah dari 10%, 5%. Cicilan berarti 5%. Jangan 1/5. Iya, kalau 1/10 sama 1/5 jadi gedean banget. 1/5. 1/5. Lebih gede 1/5. Kan di 10 usur, setengah dari 1/10. Orang kalau gitu suka ngatain berapa? 1/5. Harusnya jangan gitu. Kalau untuk 10%, ini berarti 5 apa? 5%. Kalau 5% pasti lebih kecil dari berapa? 10. Dari 10%. Cuman kalau 1/10 sama 1/5 lah. Belian mana? Ini 1/5 lah. 1 dibagi 5 sama 1 dibagi 10. Coba masa yang modal malah jadi apa? Banyakan. Malah jadi banyakan. Nah itu suka keliru kita di situ. Ini 10 unsur, 1/5-nya 10 dibagi apain? Dibagi 2. Ini bilang 1/5, salah. Unsur 10%, ini berarti yang setengahnya. Nah, itu di hadis yang itu pokoknya yang dia nggak modal, dia nggak modal nih, ya udah. Walaupun misalkan yang ngasih airnya bukan langit, hujan buatan, coba helikopter. Wah, ini nggak modal juga, pemerintah yang bayar ya. Wah, ini bukan dari langit nih, kan sama nih, sama artinya itu kagak modal lah, pokoknya begitu. Dari mana ke airnya, pokoknya kalau dia nggak modal gitu. Nah, hadis itu, keumuman itu ditaksis dengan laisa bima duna khamsati ausukin shadaqatun. Kalau dilihat hasil panennya berapa dulu. Kalau hasil panennya kurang dari 5 wisik, berarti nggak perlu ada apa? Nggak perlu ada zakat. Jadi sekalipun dia dapat airnya dari langit, kalau hasilnya nggak maksimal, hasilnya cuma dikit, nggak kena zakat. Berapa patokan zakat kalau gitu nisabnya? 5 wisik, 5 karung. 1 wisik itu berapa? 1 wisik itu 60 sok. 1 wisik 60 sok. 60 sok berapa? 60 sok. Nah, tinggal cari 1 sok berapa? 1 sok itu zakat fitrah. Zakat fitrah kan 1 sok. Iya. Berarti berapa zakat fitrah? 3,5. 3,5 liter.
Kalau pengen liter 3,5 liter, kalau pengen kilo 2,5 kilo. Ini kan 2,5 kilo atau 3,5 liter. Tinggal inti kali aja. 60 sok dikali berapa tuh? 3,5 liter atau 2,5 kilo. Itu hasilnya. Hasil buat 1 wisik. Kali 5 data. Ketemu hasil 1 wisik Kali 5. kan 5 wisik. Inti kalian berapa? 5. Berarti kisaran 600-an lah. 600 kilo atau 600 literan segitu. Berarti kalau hasilnya di bawah dari itu, ya udah, berarti nggak kena zakat. Emang ada orang hasilnya kecil kayak gitu lah, ada banyak. Kalau panennya gagal, kadang-kadang dia dapat cuma 2 karung. 2 karung petani kita berapa sih kalau dijadiin inian? Satu karung gabah, pas jadi berasnya cuma berapa? Sekarung paling. Ya. 5 liter tuh sekarung, 60 liter, lah jauh. Berarti paling enggak kalau untuk 600 literan, kalau karung gede kalau nggak salah 60 liter lah. Iya. Kalau nggak salah 60 liter, kalau gula nih, tahu kalau beras 60 liter kan, berarti paling kagak dia mesti dapat 11 karungan. 11 karungan belum tuh nyampe kali kalau dari hasil kalian itu 150 kilo. Itu 1 wisik. 1 wisik 150 kilo kali 5, 15 kali 5 750. 150 liter kali 750 kilo. inti kalinya 3,5 sampai 2,5 2,5. banyak juga ya, berarti 700, iya segitu, berarti 700 an. Wisik 1,5. 1 wisik ya 750 kilo. Kejauhan ya. 5 wisik. 5 wisik. Kita kan 1 wisik berapa? Satu wisik kan 150. Iya. 150 kilo. 5 ini 75 Bang. Iya benar, terus gitu. Kalau 750, Agak nyap. iya kalau 750 kalau sekarangnya cuma 60 kilo, iya Pak, berarti bisa 15 karung. Iya, Iya, baru dapat segitu amal bisa. Lu berapa wisik kan lo? Mungkin masih bisa wana. Iya, Guru, Masih punya. Diam aja dia. Oh, masih punya. sawah nyari belut doang. Tahu di Jakarta dokter belum? Lagi bisa. Terus Pak, Wa in kana kullu ini kan contoh lainnya ada. Nih mau ke contoh lain nih. Wasarikatu. Faqta'u aydiyahum. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong. Nyolong apaan nih dipotong? Nyolong apa aja? Ya kan mau nyolongannya murah kek mau kagak? Kalau lihat itu umum. Potong. Tapi ada hadis yang ngapain? Taksis. Yang mentaksis. Kalau kurang dari rugi dinarin pasoidan. Untuk nggak perlu diapain? Dipotong. Taksis. Ya. Ila rugi dinarin pasoidan. Itu di hadis begitu. Kecuali pada enggak, berarti rugi dinarin pasoidan berarti 1/4 dinar ke atas. Di bawah itu? Di bawah itu Enggak dipotong. Diapain, Bang? ditazir, Oh, ditazir. mungkin kasih peringatan atau apa. Nah, jadi jangan orang cuma nyolong bambu 3 biji. Nah, jangan. iya. Oh, 1 dinar berapa itu? Repot lagi gitu. 1 dinar tuh. Ini jangan dinar nih. beda itu, Pak. Dinar candy. 1 dinar berapa nih? 1 dinar bingung kita dinar. Cari lagi ntar. 2, berapa kilo gitu? Enggak sampai 3 kilo mah 1 dinar. Serius? Kilo. 4 gram kali ya? Ya kalau kilo mah. Kalau kilo orang-orang nyolong motor beat kan potong. Kilo. Oh, 4 gram, 4 gram. Ini gram kali. 4 gram. Kilo Tapi 4. belum yang 4 ya? Belum bulat 4 sih. Iya kalau di bulan-bulan 1 gram aja berapa? 4 juta kan? 1 gram aja misalkan 1 juta nih sekarang, taruhlah 1 juta. Berarti 4 gram 4 juta. Untuk 1 dinar. Berarti 1/4 dinar 1 juta. Berarti kalau di bawah 1 juta belum diapain? Dipotong. Kalau hitungan ente benar, saya nggak jawab nih. Pokoknya 1 dinar. Lihat lagi ukuran dinar. Relatif sih naik Mas. Oh, kan udah beda lagi nih ngomongnya. Aduh, hadiah. Terus, Bang. Wa in kana kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khasar min wajhin fa yukhasu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhari bi ayyumkina zalika. Dan jika adalah tiap-tiap satu daripada keduanya umum dari satu jalan dan khusus dari jalan yang lain,
maka ditaksis keumuman tiap-tiap satu daripada keduanya dengan kekhususan yang lain, bahwa mungkin demikian itu. Iya, jadi dia lebih ribet lagi. Jadi dia ta'arud, dikontradiksi di nas yang pertama nyebutin ini ada yang disebutin, tapi di nas yang kedua nyebutin ini ada yang disebutin. Jadi gitu. Jadi am khos min wajhin. Lebih ribet nih daripada yang kedua yang ketiga. Terus Misaluhu hadisu Abi Dawuda wa ghairihi idza balagal ma'u kullataini fa innahu la yanjusu ma'a hadisi Ibnu Majah wa ghairihi al ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Contohnya hadis dari Imam Abu Daud dan selainnya, apabila air itu sudah 2 kula maka sesungguhnya tidak menajiskan. Sama hadis Ibnu Majah dan selainnya bermula air tidak menajiskan sesuatu kecuali mengalahkan di atas baunya dan rasanya dan warnanya. nah, ini kita lihat nih hadisnya. Ada 2 hadis nih. Ini hadis yang pertama, iza balagul ma'u kullataini. Kalau air sampai 2 kula, fa innahu la yanjusu. Maka air itu kagak jadi najis. Kalau airnya 2 kula atau lebih. Ini kan umum di sini. Nggak disebutin berubah apa kagak. Kalau 2 kula tapi berubah gimana? Kalau kita ngelihat di sini nggak apa-apa berarti. Yang penting dia patokannya asal udah 2 kula ke atas, layan justru air kagak jadi apa? Nggak jadi najis. Umum dari situ. Hadis yang berikutnya. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi. Air itu tidak menajiskannya oleh sesuatu kecuali ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali kalau bau, rasa dan warnanya apa? Berubah. Jadi di atas cuma disebutin 2 kula, berubah apa kagak, pokoknya tuh air kagak jadi apa? Jadi najis. Tapi di hadis yang kedua dia bilang air benar kagak najis, tapi kalau berubah warna, rasa atau bau jadi apa? Jadi di hadis yang pertama perubahannya nggak disebut, 2 kulahnya disebut. Di hadis yang kedua berubahnya disebut, 2 kulahnya kagak disebut. Nah itu akhirnya yang keumuman di awal ditaksis dengan yang hadis yang kedua, keumuman yang kedua ditaksis dengan hadis yang pertama. Digabungin airnya tuh. Ya. Air kalau 2 kula suci, ya kan? Kecuali kalau dia berubah. Jadi walaupun di 2 kula, kalau berubah tetap najis. Ketika di misbah walau karena misbal bahri, sekalipun air itu seperti apa? Banyaknya seperti lautan. Kan 2 kula lebih. Tapi kalau gola ba'larihi wa ta'alanihi, tetap najis. Kalau dia berubah. Terus Fal awwalu khosun bil kullataini amun fil mutaghayyiri wa ghairihi. Maka yang pertama itu khusus pada 2 kula, umum pada perubahan dan lainnya. Wasani khosun fil mutaghayyiri amun fil kullataini wa madunahuma. Dan yang kedua itu khusus pada perubahannya, umum pada 2 kulahnya dan kurangnya. Wa khussa umumul awwali bi khususi sani hatta yuhkama bi annama al kullataini yanjusu bitaghayyuri. Maka ditaksis keumuman yang pertama dengan kekhususan yang kedua sehingga dihukumkan bahwasanya air 2 kula itu dapat najis dengan sebab perubahannya. Wa khussa umumus sani bi khususil awwali hatta yuhkama bi annama dunal kullataini yanjusu wa illam yataghayyar. Dan ditaksis keumuman yang kedua dengan kekhususan yang pertama sampai dihukumkan bahwasanya yang kurang dari 2 kula itu bisa najis sekalipun tidak berubah. iya, kalau dia kejatuhan apa? Kalau dia kejatuhan najis. Nah, air kan 2 kula nih, 2 kula. Kurang dari 2 kula najis enggak? Ya kagak lah. Kalau airnya ngapa-ngapa. Kagak. Tapi ketika dia kejatuhan najis, kejatuhan najis enggak berubah. Najis enggak? Tetap najis. Tapi enggak berubah, tetap najis karena kurang dari apa? 2 kula. Gitu. Jadi kita ambil dari hadis yang pertama, kita ambil dari hadis yang kedua juga diapain? Nah, diambil gitu. Ini dalam mazhab Syafi'i, karena kan warokot fikih Syafi'i, usul fikih Syafi'i. Kalau dalam mazhab Malik enggak, yang kulatani enggak dipakai. Dia pakai hadis yang mana? Yang kedua doang, yang golaba itu rihu atau. Jadi dia patokannya berubah apa kagak? Mau air mau kulatani mau itu enggak ada. Jadi menurut mazhab Malik
kata-kata kulatani itu cuma pergambaran air banyak doang. Bukan berarti itu batasan mesti 2 kula, kagak. Ini kulatani itu contoh air banyak, contoh doang begitu. Jadi Nabi lah kalau air sampai 2 kula itu air banyak. Dia ambil pemahaman itu 2 kula berarti air banyak gitu. Jadi dia nggak ngitung. Kalau Imam Syafi'i kan kagak. Kulatani berarti dihitung 2 kula nih. Berapa liter jadi 2 kula gitu. Atau misalkan ayat Quran tentang iddah wafat walazi naitawafauna yang ditinggal mati itu kan berapa itu? Data ashuri wa asra. Berapa? Idata ashuri wa asra. Iya, berarti Salah satu ashuri wa asra. 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Iya, itu yang idah. Iya. Arba'ata asyurin. Arba'ata Iya, asyurin. 4 bulan 10 hari. Ya, kalau perempuan ditinggal mati sama siapa? Sama suaminya. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Umum. Ya, nggak disebutin kalau perempuannya hamil. wa ulatul ahmali ajalahunna ayyaduna hamlahunna. Itu di ayat yang lain. Nah, makanya itu. Jadi ayat yang pertama nggak disebutin hamil apa kagak kan? Oh iya, umum. Ayat yang kedua kalau dihamil ayyaduna hamlahunna, tapi nggak disebutin dia tuh apa dicerai mati, apa dicerai hidup. Nah, itu jadi ngambil dari sono, ambil dari ini gitu. Ya. Jadi kalau orang hamil dia ngelahirin berarti udah selesai apanya? Idahnya. Apa nungguin arba'ata asyurin wa asra? Kagak. Nggak perlu kan? Nggak perlu. Nggak perlu. Ya. Suaminya meninggal, jepret. Besokannya dia ngelahirin. Selesai idahnya. Bener, selesai. Iya. Selesai. Iya, karena udah apa? Ayyaduna hamlahunna. Jadi jangan Pak nungguin arba'ata asyurin karena udah nggak ada artinya. Indah tuh tujuannya apa sih? Jaga rahim. Iya, menjaga rahim kan berarti. Ketika dia udah ngelahirin ya udah jelas berarti. Bersih. Ini udah apa lagi? Udah kosong lagi. Jadi antara 2 ayat itu kan kok di sini sebutin sini kagak. Nah, tuh yang keumuman di sini ditaksis dengan yang ini, yang keumuman di sini ditaksis dengan yang ini. Terus Fa illam yumkin taksisu umumi kullin minhuma bi khususil akhari uhtija ila tarjihi bainahuma fima ta'arada fihi. Maka jika tidak mungkin pentaksisan keumuman tiap-tiap daripada keduanya dengan pentaksisan yang lain, niscaya dibutuhkan kepada tarjih di antara keduanya pada sesuatu yang bertaarud padanya. Misaluhu hadisul Bukhari man baddala dinahu faqtuluhu wa hadisu sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa'i. Contohnya hadis Imam Bukhari, siapa orang yang murtad atau pindah dari agamanya maka bunuhlah dia. Dan hadis Sahih Bukhari Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang daripada membunuh perempuan. nah kan kayaknya gimana tuh? Jadi orang murtad disuruh apain? Bunuh. Disuruh bunuh. Tapi di hadis yang lain Kalau perempuan kalau jangan. perempuan jangan diapain? Ya, dibunuh. Sekarang gimana kalau yang murtadnya itu Perempuan. perempuan dibunuh apa kagak? Asmiranda nih bunuh apa kagak? Coba kalian nih nasib Asmiranda di sini nih. Kalau pakai hadis yang pertama, perangin, bunuh. Tapi kalau hadis kedua, jangan. Terus, Fal awwalu amun fir rijali wan nisa'i khosun bi ahli riddati. Wasani khosun fil nisa'i amun fil harbiyati wal murtadati. Maka yang pertama itu umum pada laki-laki dan perempuan, khusus dengan ahli riddah atau murtad, orang-orang yang murtad. Dan yang kedua itu khusus pada perempuan, umum pada perempuan yang harbi dan perempuan yang murtad. Fata'arada fil murtadati hal tuqtalu amla warajihu annaha tuqtalu. Maka keduanya saling bertaarud pada perempuan yang murtad, apakah perempuan yang murtad itu dibunuh atau tidak. Maka kaul yang rojih bahwasanya perempuan itu dibunuh. itu tetap diapain? Dibunuh. Tetap dibunuh. Walaupun di sini nggak disebutin sih rojihnya apa begitu. Ya. Mungkin karena dilihat bahaya kemurtadannya kali gitu. Baru besok kita masuk ke topik yang baru, wa amal ijma'.